Pembelajaran PMI juga memiliki grup WhatsApp. Barangkali ada yang ingin bergabung, link saya taruh di deskripsi. Tujuannya agar ketika saya mengupload video pembelajaran langsung tersampaikan kepada adik-adik semuanya. Selamat menyaksikan video pembelajaran PMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Bayu di channel pembelajaran PMI. Kali ini kita akan membahas Pendidikan Pancasila kelas 2 kurikulum merdeka tahun pelajaran 2023-2024. Ini kemarin sudah kita bahas semuanya materi-materinya. Sekarang kita bahas sumatif akhir semester. Nanti jika sudah selesai semuanya yang kita bahas, Pak Bayu langsung saja membuat materi tahun pelajaran 2024-2025. Tentu saja ada materi terbaru untuk kelas 3 dan kelas 6 karena sudah menggunakan kurikulum merdeka. Jadi adik-adik siap untuk belajar ya, siap untuk naik kelas. Bagi yang kelas 3, bagi yang naik kelas 6, siap menghadapi kurikulum merdeka. Nah, Pak Bayu tidak menunggu tahun ajaran 2024-2025 karena nanti materinya juga banyak. Jadi nanti khawatirnya telat dalam membuat materinya, sedangkan adik-adik sudah melewati materi tersebut. Nah, oke, itu saja sekedar informasi. Bagi yang ingin gabung silakan subscribe. Bagi yang ingin gabung di grup pembelajaran PMI silakan klik link yang ada di deskripsi. Semua itu ada di grup WA, semuanya gratis. Nah, ketika saya mengupload video seperti ini, nanti linknya langsung saya taruh di grup WA pembelajaran PMI. Dan adik-adik tinggal menunggu kelasnya ya. Entah itu yang saya upload kelas berapa dulu, nanti semuanya insya Allah merata. Nah, oke. Nomor 1 lambang negara. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan loncengnya agar video yang saya buat langsung tersampaikan kepada adik-adik semuanya. Terima kasih. Indonesia adalah yaitu apa? Jawabannya yaitu burung Garuda. Nah, pasti adik-adik sudah bisa menjawab ya, karena materinya sudah saya sampaikan di pembelajaran PMI. Bagi yang belum melihat silakan dilihat di playlist kelas 2 Pendidikan Pancasila. Nah, Pancasila terdiri dari berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti ada 5 sila. Jawabannya yaitu 5 sila yang B. Kemudian Andi beribadah tepat waktu. Nah, Andi mengamalkan Pancasila. Sila ke, kalau beribadah tentu saja sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jawabannya yang A. Bagi Pak Bayu ketika menjelaskan ada yang salah, tolong langsung dikoreksi di kolom komentar. Nanti saya kasih pin agar ketika ada yang melihat video bahwasanya ada yang koreksi materinya Pak Bayu, jadi ada yang salah jawabannya, agar yang melihat videonya selanjutnya agar tahu. Nah, nomor 4 Persatuan Indonesia dilambangkan oleh gambar yaitu pohon beringin ya, C. Nah, kesetaraan, kecukupan, sandang pangan merupakan makna dari simbol, yaitu jawabannya yang mana adik-adik? Yang A, karena kapas melambangkan sandang, kalau padi melambangkan pangan ya. Nah, saya kasih keterangan. Oke, bisa dijawab ya. Nomor 6. Pada saat bersih-bersih kelas, semua warga kelas bekerja, tidak terkecuali dengan Wati. Dia semangat untuk membantu temannya, namun sayang karena membawa ember
penuh air, kakinya tergelincir. Sikap tanggung jawab Wati yang paling tepat adalah terus membawa ember penuh air. Dia melihat teman-temannya bekerja. C. Membantu pekerjaan sesuai dengan kemampuan. Jawabannya yang paling tepat yaitu yang C. Membantu bekerja sesuai dengan kemampuan. Contoh kegiatan sesuai dengan nilai-nilai sila kedua Pancasila yaitu A. Beribadah sesuai dengan agamanya. B. Bekerja bakti di kelas. C. Meminjamkan pensil ke teman. Jawabannya yaitu yang C. Meminjamkan pensil ke teman. Adik-adik harus teliti membaca soal, terus dibaca dulu pilihannya. Soalnya biasanya soalnya itu kan dan jawabannya hampir sama, tapi ada yang berbeda di beberapa kalimat sehingga adik awas terkecoh ya. Nomor 8, Ani dan Budi kakak beradik. Ayahnya bernama Pak Sunandana, ibunya bernama Almira Nasution. Mereka merupakan keluarga yang bahagia. Ketika ada pekerjaan, Ani dan Budi selalu menolong ibu. Peran Ani dan Budi di keluarga adalah yaitu jawabannya anak ya, karena Ani dan Budi kakak beradik. Soalnya ayahnya namanya Pak Sundana dan ibunya Almira Nasution. Nah, seperti itu. Nomor 9, berikut merupakan contoh kegiatan bersama di rumah, yaitu kegiatan bersama keluarga ya, kumpul dengan keluarga, kegiatan di rumah ya. Meskipun puasa tetap semangat belajarnya, soalnya ada beberapa subscriber yang PTS itu bulan puasa ini. Jadi minggu depan ada yang PTS selama ini di bulan Ramadan. Tetap semangat, tetap berpuasa ya, jangan sampai tidak puasa karena muslim yaitu hukumnya wajib ya. Nomor 10, pagi ini keluarga Pak Broto berkumpul di meja makan. Mereka akan makan bersama. Pada saat mengambil nasi, tangan Windy tidak sengaja memecahkan gelas yang ada di meja. Semua anggota keluarga kaget karena pecahan gelasnya bercerai-berai. Sikap tanggung jawab Windy yang paling tepat adalah jawabannya yang mana? Kita baca dulu ini pilihan gandanya. A. Diam saja lanjut makan. B. Nangis berseduh-seduh di meja makan. C. Segera membersihkan pecahan gelas. Yaitu yang paling tepat yaitu yang C. Segera membersihkan pecahan gelas. Nomor 11, kegiatan pada gambar di atas atau di samping ya tidak baik karena dapat yaitu B. Malas belajar. Ketika adik-adik sudah bermain HP, bermain gadget, pasti lupa semuanya, lupa makan, lupa belajar ya. Jadi ketika bermain HP harus ada batasannya ya. Saat kegiatan belajar, Rani ingin buang air kecil. Rani seharusnya A. Diam saja. B. Langsung berlari ke toilet. C. Meminta izin kepada guru untuk pergi ke toilet. Jawabannya yang tepat yaitu yang C. Gak boleh ya ketika belajar berlangsung tiba-tiba ada yang nyelonong keluar, entah tujuannya kemana. Gak boleh, harus izin dulu kepada bapak ibu guru ya. 13, ketika kita tidak
menaati aturan di rumah, maka yang akan terjadi yaitu tentu saja kalau ketika tidak patuh aturan yang ada di rumah, ya, kita pasti dimarahi orang tua, dinasihati ya. Nah, jawabannya yang A. Nomor 14, pada saat belajar di kelas, Yodi asyik menggambar, sementara teman lainnya berdiskusi bersama kelompok masing-masing. Yodi seharusnya, yaitu jawabannya, kalau temannya berdiskusi, Yodi seharusnya juga ikut berdiskusi, ya. Kalau tidur di kelas salah, kalau pergi keluar kelas juga salah. Ya, siapa yang biasanya ketika pelajaran tidur di kelas? Ya, itu contoh yang tidak baik. Jawabannya yang B ya, ikut berdiskusi. 15, Robi tiba sebelum bel masuk. Berarti Robi menaati peraturan di sekolah. Kalau berangkat sekolah masuknya jam 7, berarti sebelum jam 7 harus berada di sekolah. Itu juga menaati peraturan yang ada di sekolah ya. Siapa yang sering terlambat, segera diperbaiki. Nomor 16, pada saat menyampaikan pendapat, teman kelompok lain memotong pembicaraan dan terus berbicara dengan kelas. Teman kelompok lain seharusnya ngapain? Yaitu mendengarkan dengan baik. Kalau ada yang berdiskusi, kalau belum waktunya silakan diskusi, monggo ada jawaban yang lain, nah itu baru bicara. Kalau ada orang bicara kemudian dipotong, itu tidak baik ya. Dan teman-temannya juga tidak boleh langsung marah atau tidak mau mendengarkan pendapat, tapi harus juga didengarkan dengan baik. Tapi sebaiknya ketika berdiskusi itu harus nunggu selesai teman yang lainnya berhenti berbicara, kemudian langsung ditambahi, diberi masukan, diberi saran. Nah, itu cara berdiskusi yang baik ya. Oke, lanjut. 17, pukul 5 Aisyah sudah bangun. Dia merupakan anak bungsu dari Pak Husni dan Bu Maryam. Sekarang Aisyah duduk di kelas 2 SDN Kuangsan. Sikap kegiatan yang menaati aturan di rumah setelah bangun tidur yaitu kalau selesai bangun tidur yaitu membersihkan tempat tidur ya. Tidak mungkin bangun tidur langsung sarapan ya, dibersihkan dulu tempat tidurnya, membereskan dulu tempat tidurnya. Oke. Nomor 18, dalam musyawarah atau musyawarah harus seimbang. Artinya menyampaikan pendapat dan menyimak pendapat orang lain harus sama apa? Sama rata. Jadi harus seimbang antara menyampaikan pendapat dan menyimak. Jangan sampai ada yang menyampaikan pendapat kita ngobrol sendiri, tidak menyimak ya. Oke, nomor 19, anak pada gambar tersebut seharusnya ini kembali ke kelas dan minta maaf kepada gurunya. Di jam pembelajaran malah ke kantin dan membeli jajan ya. Kalau ada waktunya istirahat juga ada waktunya istirahat sendiri. Nomor 20, pagi itu di sekolah ada musyawarah pemilihan ketua kelas. Calon ketua kelas yaitu Andi, Budi, dan Riko. Setiap calon berkeinginan terpilih menjadi ketua kelas. Namun yang dipilih adalah Riko. Sikap yang tidak sesuai dengan musyawarah yaitu
menolak dengan tegas. Nah, nomor 20 ini adik-adik diajari cara berdemokrasi yang baik. Jadi setiap yang dipilih sesuai dengan warga kelas atau ya warga kelas kan, atau teman-teman adik-adik semuanya, ketika dipilih kita berhak memilih siapa yang layak menjadi ketua kelas. Yang kebetulan yang terpilih adalah Riko. Kalau tidak suka dengan Riko, tidak boleh menolak dengan tegas, karena adik-adik pilihan terbanyak ada jatuh pada Riko, yaitu namanya belajar cara berdemokrasi. Oke, itu saja. Sekian dari saya, pembelajaran kita nomor 1 sampai 20. Mohon maaf jika ada salah kata atau bicara saya kurang pas di hati adik-adik semuanya. Silakan subscribe bagi yang ingin mengikuti grup pembelajaran by me. Silakan gabung di grup WA melalui pembelajaran by me yang ada di deskripsi linknya ya. Tentu saja semuanya gratis, tidak dipungut biaya. Bagi adik-adik yang ingin membahas soal materi atau pembahasan soal ini bagaimana Pak Bayu, silakan kirim di grup WA, kita bahas ya di pembelajaran. Pasti di beberapa daerah, di beberapa kota ada yang sama soalnya, meskipun kalimatnya berbeda tapi caranya juga ada yang sama ya, seperti itu. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf jika ada yang salah dalam mengucap, dan bagi adik-adik yang dirasa jawabannya kurang tepat, silakan komen di kolom pembelajaran by me. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini puasa, tetap semangat dalam belajarnya.